Baik, sambil nunggu yang lain, kita mulai aja kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita yang ke-13. Materi hari ini kita akan bahas materi yang baru, yaitu tentang perencanaan pajak penghasilan badan. Materi ini kita akan bahas sebanyak 2 pertemuan. Baik, sebelum kita mulai materi kita, karena pertemuan lalu tidak ada tugas ya, jadi kita langsung masuk ke materi. Sebelumnya kita akan baca dulu pretestnya, nanti kalian kerjakan masing-masing sendiri. Nanti setelah kita selesai menyelesaikan materinya, kita akan bahas untuk pretestnya jika waktunya memungkinkan. Oke, karena sekarang tanggal 30 ya, silakan Dea Ega bukan ya. Benar. 30 Andira ya. Silakan. Andira, ada Andira. Belum hadir. Fitri. Ada Fitri. Nggak ada juga. Eca. Ada, Pak. Silakan. Nomor 1. Salah satu, mungkinkah laba komersial dan laba fiskal memiliki nilai yang sama? A. Mungkin. B. Tidak mungkin. C. Tergantung kepada kondisi. D. Apabila standar diganti. E. Apabila UU diubah. Oke. Nomor 2. Abdan Raihan. Belum hadir. Asti Amelia. Biaya apa yang sudah pasti berbeda nilainya dengan fiskal? A. Biaya depresiasi. B. Biaya lain-lain. C. Biaya kerugian piutang. D. Biaya iklan. E. Biaya administrasi. Nomor 3. Nadila. Belum ada. Dimas. Belum ada. Lulu Larissa. Belum ada. Nurul. Nggak ada. Ersa. Nomor 3 ya, Pak? Ya. Nomor 3, pajak apa yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak badan? Yang A, PPH, yang B, PPN, yang C, PPH dan PPN, D, PPH 21, PPH 22, PPH 23, PPH 24, dan PPH 25, E, PPN dan PPNBM. Soal yang keempat, Tisa. Manakah di bawah ini yang boleh dibiayakan dalam hal biaya gaji? A. Biaya pembuatan perumahan. B. Biaya pengobatan karyawan. C. Biaya pemberian makan bagian karyawan. D. Biaya pemberian baju koko untuk lebaran. Dan E. Biaya tunjangan anak. Nomor 5, Salsa. Nomor 5, apabila perusahaan ingin memberikan rumah kepada para karyawannya dengan tujuan mengurangi laba, maka harus dilakukan perusahaan adalah A. Membuatkan rumah untuk karyawan, B. Memberikan tunjangan perumahan untuk karyawan, C. Disewakan rumah untuk karyawan sampai karyawan mampu untuk membeli rumah sendiri,
D. Membuatkan barak untuk para karyawan. E. Semua jawaban salah. Oke, silakan dijawab masing-masing ya untuk pretestnya. Kita masuk ke pendahuluan. Silakan dibaca Nurul Yasmin. Pendahuluan. Dasar hukum di dalam pajak penghasilan badan diantaranya 1. UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan. 2. Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. 3. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang keempat, Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Oke. Untuk pendahuluannya kita mulai dari dasar hukum. Sebagaimana biasa, dasar hukum ini adalah dasar hukum yang minimal. Kenapa disebut minimal? Karena peraturan yang berhubungan dengan penghasilan badan itu banyak, dan banyak juga yang baru. Sehingga dalam hal perencanaan pajak kita harus mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru. Termasuk di dalamnya kalau misalkan berhubungan dengan penghasilan badan ada Undang-Undang HPP, di mana di sana merubah tarif diantaranya PPh pasal 21, kemudian PPN, gitu ya, dan yang lainnya. Seperti itu. Kita lanjut tentang pengertian PPh badan. Triani, silakan. Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan suatu perusahaan, di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Contoh PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kertas untuk memenuhi kebutuhan baik bagi dalam negeri ataupun luar negeri. Penghasilan yang didapatkan oleh PT ABC harus dipotong PPh badan yang tarifnya telah ditentukan. Penghasilan yang dipotong pajaknya adalah penghasilan yang diterima oleh PT ABC yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini pengertian dari PPh badan. Karena namanya PPh badan atau pajak penghasilan untuk badan, maka pajak yang dikenakan pasti atas penghasilan. Seperti itu. Apa yang dimaksud penghasilan? Penghasilan itu penambahan kemampuan ekonomis. Gitu ya. Penambahan kemampuan ekonomis pastinya kalau penambahan ekonomis diterima. Seperti itu. Nah, jangan lupa yang dimaksud sebagai penghasilan itu bukan hanya penghasilan yang berasal dari dalam negeri, tetapi juga yang berasal dari luar negeri. Ya, penghasilan yang dikenakan pajak itu penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Seperti itu. Kemudian, buat apa penghasilan tersebut? Buat apa penghasilan tersebut? Banyak ya. Di antaranya bisa untuk kekayaan, bisa untuk konsumsi, bisa untuk investasi, dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya tergantung kepada si badan tersebut. Kemudian di sini ada contoh PT ABC, perusahaan kertas, gitu ya. Perusahaan kertas ini dia menjual atau pasarnya ada di dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, penghasilan yang dikenakan PPh itu penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Seperti itu. Jadi hubungannya pajak itu adalah
penghasilannya dari mana saja dipajakin. Adapun nanti penghasilannya dibuat apa, mau dijual, mau dikasih-kasihin, mau diinvestasiin, dan yang lain sebagainya, itu terserah wajib pajak. Sekarang kita lihat kewajiban wajib pajak untuk badan. Silakan, Nabila. Berbeda dengan wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan memiliki dua jenis kewajiban perpajakan yang harus dibayar dan juga dilaporkan, yaitu satu, pajak penghasilan yang diatur dengan UUD PPh pasal 21. Pajak yang dipotong kepada para pegawai tetap maupun pegawai tetap yang dibayar oleh perusahaan untuk melakukan pekerjaan yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh perusahaan. Kewajiban PPh pasal 21 pada orang pribadi, namun jika bekerja di suatu perusahaan, maka perusahaan atau pemberi kerja diwajibkan untuk memotong PPh pasal 21 atas penghasilan yang diberikan. Kemudian sebagai bukti pembayaran diberikan bukti potong PPh pasal 21 yang nantinya dilaporkan setiap tahun oleh wajib pajak orang pribadi. PPh pasal 22. Pajak yang dipotong atas transaksi terkait dengan ekspor, impor, atau transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan bendaharawan negara dengan tarif tertentu yang telah ditetapkan. Transaksi PPh pasal 22 tidak selalu dibebankan pemotongnya kepada perusahaan atau wajib pajak badan, tetapi bisa juga kepada lawan transaksi seperti bendaharawan, sehingga perusahaan hanya tinggal mendapatkan bukti potong yang nantinya bisa menjadi pengurang pajak yang harus dibayar setiap tahunnya. C. PPh pasal 23. Pajak yang dikenakan atas transaksi yang berhubungan dengan jasa, royalti, bunga, hadiah, sewa, dan objek lainnya yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dikenakan PPh pasal 23 apabila terjadi transaksi yang termasuk dalam objek, perusahaan bisa menjadi pemotong pajak, bisa juga menjadi pihak yang memotong pajak tergantung kepada transaksinya. PPh pasal 25, angsuran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak setiap bulannya untuk mencicil pajak yang harus dibayar di akhir tahun. Apabila jumlah angsuran yang dibayarkan lebih kecil dari pajak terutang, maka perusahaan wajib membayar kekurangan pembayaran. Namun, sebaliknya jika jumlah angsuran lebih besar dari pajak terutang, maka perusahaan bisa melakukan kompensasi di mana selisih wajib pajaknya akan dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Atau melakukan restitusi, yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sudah dilakukan. Pajak terutang pun nantinya akan bisa dikurangi dengan pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri dengan perhitungan PPh pasal 24 untuk menentukan berapa pajak yang bisa dikenakan negara Indonesia. Oke, cukup. Silakan dilanjut oleh Daniel. Yang PPh pasal 26. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang sumbernya dari negara Indonesia namun diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Adapun jika bentuk usahanya merupakan BUT, maka dikenakan pajak sebagaimana perlakuan terhadap wajib pajak badan pada umumnya. Yang F, PPh pasal 29. Pajak yang sudah angsur oleh wajib pajak ditambah dengan pajak yang sudah disetorkan dan dipotong oleh pihak lain diselisihkan, kemudian selisih tersebut dibayarkan sebelum SPT PPh badan dilaporkan. Yang G, PPh pasal 15. PPh pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib tertentu, diantaranya wajib pajak badan yang bergerak di sektor pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas dan geotermal, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serahguna. Yang H, PPh pasal 4 ayat 2. Salah satu objek dari PPh pasal 4 ayat 2 ini diantaranya adalah bunga deposito, tabungan, bunga obligasi, dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, dan juga transaksi yang sudah ditetapkan di dalam peraturan. Oke, terima kasih. Nah, itu
kewajiban pajak untuk orang pribadi. Ya. Jadi kalau yang namanya wajib pajak orang pribadi, ya itu hanya melakukan kewajiban yang berkaitan dengan PPh saja. Adapun untuk wajib pajak badan itu ada 2. Ada tambahan. Yang pertama sama dengan orang pribadi, yaitu PPh. Kemudian yang kedua tambahannya yaitu ada PPN. Ya. Adapun untuk PPh banyak jenisnya. Dimulai dari PPh pasal 21. PPh ini dikenakan atau dipotong kepada pegawai, baik itu yang tetap maupun yang tidak tetap. Kemudian pembayarnya adalah perusahaan atau pemberi kerja, yang kemudian disetorkan oleh perusahaan. Setelah disetorkan, kemudian dibuatkan bukti potong, diberikan kepada pegawainya, lalu oleh pegawai tersebut dilaporkan di SPT, yang dilaporkannya selama setiap tahun sekali. Ya, dilaporkan setiap tahun sekali. Itu PPh pasal 21. Jadi sebagai pegawai kita tinggal menerima bukti potong saja. Adapun perhitungannya kita serahkan kepada perusahaan. Tetapi kita perlu untuk mengulang, menghitung agar tidak terjadi kesalahan. Apalagi kita mengetahui cara perhitungan PPh pasal 21. Jenis PPh yang kedua yaitu PPh pasal 22. PPh pasal 22 itu terkait dengan ekspor, impor, transaksi dengan bendaharawan, dan industri-industri tertentu. Khusus untuk PPh pasal 22, kita tidak selalu memotong penghasilan untuk dilaporkan dan dibayarkan PPh pasal 22-nya. Ada kalanya, meskipun kita itu penjual atau yang menerima uang, ada kalanya kita bukan bayar PPh pasal 22, tapi kita terima yang namanya bukti potong. Ini terjadi kalau kita punya transaksi hanya dengan bendaharawan. Adapun selain bendaharawan, kita sebagai penerima penghasilan, kita yang harus memotong PPh pasal 22. Gitu ya. Jadi selain dengan bendaharawan, penjual memotong. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, PPh yang ketiga yaitu PPh pasal 23. Biasanya PPh pasal 23 ini terkait dengan jasa yang memiliki tarif 2%. Adapun sisanya yaitu royalti, bunga, hadiah, sewa, dan objek yang lainnya, biasanya tarifnya sebesar 15%.
Kemudian jenis PPh yang keempat, yaitu PPh pasal 25. PPh pasal 25 ini adalah angsuran untuk mencicil pajak yang harus kita bayar di akhir tahun. Seperti contoh, jika kita memiliki penghasilan kena pajak 1 miliar, maka PPh-nya adalah 220 juta. Nah, jika kita membayar PPh pasal 25 angsuran sebesar 10 juta per bulan, maka PPh 25 selama setahun yaitu 120 juta. Karena kita ada PPh pasal 25, sehingga PPh yang harus kita bayar itu menjadi berkurang. Yang asalnya 220 juta, tetapi kita punya pengurang PPh pasal 25 yaitu 120 juta, PPh yang dibayar menjadi berkurang, yaitu 220 juta dikurangi 120 juta. Hasilnya 100 juta. Itu tujuan PPh pasal 25. Posisinya, karena PPh terutang lebih besar daripada PPh pasal 25, ini disebut sebagai kondisi kurang bayar. Tapi jika PPh terutang ya lebih kecil dengan angsuran PPh pasal 25, maka ini disebut kondisi lebih bayar. Dalam hal lebih bayar, kita memiliki dua alternatif yang bisa kita pilih. Yang pertama, kita bisa melakukan restitusi. Yang kedua, kita bisa melakukan kompensasi. Ini sama dengan PPN yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian, yang menjadi pengurang PPh yang terutang, selain PPh pasal 25, juga akan ada PPh pasal 24 yang berhubungan dengan penghasilan yang kita miliki di luar negeri, yang telah dipajaki juga di luar negeri. Kemudian, jenis PPh yang berikutnya, yaitu PPh pasal 26. PPh pasal 26 ini berkaitan dengan wajib pajak luar negeri. Kalau kita punya pegawai yang bukan berasal dari Indonesia, apabila menurut tax treaty-nya kita yang berhak memajaki, biasanya kita menggunakan PPh pasal 26 yang tarifnya sebesar 20%. Kecuali ada tax treaty yang menyatakan lain, seperti penghasilan-penghasilan tertentu yang memaksimalkan tarif pajak maksimal, misalkan 10%. Berarti harus ngikutin tax treaty. Berikutnya, PPh pasal 29. PPh pasal 29 ini selisih dari PPh terutang dengan PPh yang sudah dibayarkan. Jadi nanti kalau misalkan kita lanjutkan contohnya ya. PPh terutangnya sama dengan 220 juta, kemudian dikurangi dengan
kredit pajak yang sudah dibayarkan. Di antaranya, misalkan PPh pasal 22, kemudian PPh pasal 23, kemudian ada PPh pasal 24, kemudian ada PPh pasal 25. Misalkan ini nilainya tadi 120 juta, kemudian ini masing-masing nilainya 10 juta, contohnya. Nah, maka kondisi ini masih kondisi yang kurang bayar. Jadi harus ada PPh dibayar. Ya. Nilainya adalah 70 juta. Nah, yang namanya 70 juta ini dikatakan sebagai PPh pasal 29. Jadi PPh yang dibayar setelah diselisihkan dengan kredit-kredit pajak yang sudah dibayarkan. Seperti itu ya. Kita lanjut ke jenis pajak yang berikutnya, yaitu pasal 15. Kalau pasal 15 ini berhubungan dengan wajib pajak tertentu. Wajib pajak tertentu itu kenapa? Karena dia itu bergerak di sektor-sektor tertentu. Sektor apa? Pelayaran, penerbangan internasional, asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas, geotermal, dan lain-lain, di mana bidangnya telah ditentukan. Itu PPh pasal 15. Kemudian yang berikutnya, jenis PPh itu adalah PPh pasal 4 ayat 2, yang biasa kenal dengan PPh final. Objeknya adalah bunga deposito, tabungan, kemudian bunga obligasi, kemudian surat utang negara, dan lain-lain. Nah, khusus untuk PPh final ini tidak dimasukkan menjadi kredit pajak. Makanya saya di sini tidak memasukkan PPh 4 ayat 2. Karena PPh 4 ayat 2 ini ketika ada di laporan laba rugi, penghasilannya akan dikoreksi negatif. Gitu ya. Penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2 itu akan dikoreksi negatif di fiskal. Kemudian pajak yang dibayarkannya, ya, pajak yang dibayarkan tidak bisa dikreditkan. Nah, itu karakteristik PPh final 4 ayat 2. Nah, itu jenis-jenis PPh yang memiliki atau yang dimiliki kewajibannya oleh baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Sekarang kita masuk ke PPN. Alifa, silakan. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai. Yang A, pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN dikenakan atas transaksi baik itu berupa barang atau jasa yang termasuk ke dalam barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP dan termasuk ke dalam objek PPN atas pertambahan nilai dari harga pokok ditambah dengan keuntungan yang tercermin di dalam harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP.
Yang B, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Transaksi yang tergolong ke dalam barang mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dikenakan PPNBM. Barang yang tergolong mewah merupakan barang yang bukan termasuk kebutuhan pokok, sehingga yang memiliki barang tersebut adalah masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi. Oke, sekarang jenis pajak kedua. Ini berlaku hanya untuk wajib pajak badan saja. Ya, ini untuk WP badan. Kenapa WP badan? Karena hanya WP badan yang bisa menjadi PKP. Untuk PPN itu ada dua. Pertama, PPN. Yang kedua, PPNBM. Kalau untuk PPN, itu terdiri dari BKP dan juga JKP. Untuk PPNBM, itu ada peraturan khusus tentang barang-barang apa saja yang termasuk ke dalam PPNBM. Untuk PPN kita sudah bahas panjang lebar di 2 pertemuan yang lalu. Kemudian untuk PPNBM, bedanya hanya sedikit, yaitu barang-barang yang termasuk atau tergolong mewah dikenakan pajak tambahan. Selain pajak pertambahan nilai, ada pajak tambahan, yaitu PPNBM. Nah, itu yang membedakan antara WPOP dengan WP badan dalam hal kewajiban perpajakannya. Kita lanjutkan. Miranti, silakan. Jika diintisarikan, PPh Badan merupakan pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak atau PKP atau laba kena pajak. PKP atau laba kena pajak dapat dilihat di laporan laba rugi yang perusahaan buat setiap tahunnya. Perencanaan pajak PPh Badan memiliki persoalan yang cukup kompleks dibanding jenis-jenis pajak lainnya, karena PPh Badan tak bisa dilepaskan dari akuntansi keuangan. Secara menyeluruh, PPh Badan akan terkait PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 4 ayat 2 atau final, dan PPN. Apabila dirinci lebih jauh, kaitan antara PPh Badan dengan PPh yang lain adalah 1. Dasar pengenaan pajak atau DPP PPh pasal 21 harus sama dengan penghasilan bruto yang dibayarkan kepada pegawai dan penerima penghasilan lainnya dengan biaya gaji upah, honorarium, dan sebagainya yang menyangkut kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam SPT PPh Badan tahun yang bersangkutan. Jika muncul perbedaan, hendak dilakukan penjelasan atas perbedaan tersebut. 2. Pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan kepada pegawai tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal sesuai pasal 9 ayat 1 huruf E UU PPh kecuali penyediaan natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan dengan keputusan Menteri Keuangan atau KMA 466 KMK 04 2000 Jok Kap 213 atau PJ 2001. Yang ketiga, secara normal total omset penjualan dalam SPT PPh Badan harus sama dengan total omset penjualan yang ada dalam akumulasi di SPT masa PPN bulan terakhir atau masa pajak pada akhir tahun pajak. Artinya, jika terjadi perbedaan, maka perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Yang keempat, semua dasar pengenaan pajak atau DPP berhubungan dengan semua akun-akun yang ada kaitannya dengan beban dalam PPh seperti PPh pasal 22 berkaitan dengan impor barang dan PPh pasal 23 berhubungan dengan beban pemakaian jasa. Oke, kita lihat penjelasan berikutnya. Intisari dari PPh Badan. Ya. Intisarinya itu yang namanya PPh Badan dikenakan atas laba kena pajak. Biasanya ada di bagian bawah ya. Biasanya ada di bagian bawah, namanya laba
sebelum pajak. Atau istilah lainnya adalah EBT, Earning Before Tax. Nah, jika pajak-pajak yang lain atau jenis-jenis pajak yang lain itu fokus hanya satu, misalkan PPN, fokus tentang PPN aja. Nah, khusus untuk PPh badan ini lebih kompleks. Kenapa? Karena berkaitan dengan semua pajak. Ada PPh 21, ada 22, 23, 4 ayat 2, dan PPN. Artinya, PPh badan itu harus mensinkronkan antara PPh badan dengan PPh yang lainnya. Kita lihat apa kaitannya antara PPh badan dengan PPh yang lain dan juga PPN. Yang pertama, kita ngomongin PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu harus sama dengan penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu apa saja? Pertama, gaji pokok. Yang kedua, premi yang dibayarkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah tunjangan. Jadi, 3 komponen ini merupakan penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai. Ketiga komponen ini harus sama dengan laporan laba rugi, khususnya pada akun beban gaji. Ya, ini harus sama. Kenapa harus sama? Karena beban gaji itu adalah jumlah uang yang diberikan kepada karyawan. Jadi, dua divisi harus selalu berkoordinasi. Divisi akuntansi dan divisi pajak. Jangan sampai ada perbedaan antara divisi pajak dengan divisi akuntansi. Seperti itu. Nah, kalau ada perbedaan, maka kita harus tahu kenapa sebabnya dan harus sudah mempersiapkan apa alasannya. Seperti itu. Ini juga menjadi konfirmasi internal. Apakah ada perbedaan atau enggak antara yang dilaporkan oleh pajak dan dicatat oleh akuntansi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang natura. Natura, ya, istilah lainnya adalah penghasilan bukan uang. Nah, kalau penghasilan bukan uang, maka dia tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau non-deductible expense. Contoh dari natura seperti pemberian parsel barang, kemudian pemberian rumah, kemudian pemberian misalkan mobil dinas. Nah, itu contoh-contoh dari natura. Pemberian natura itu, meskipun kita beli parselnya pakai uang, itu tidak boleh dibiayakan. Jadi nanti yang namanya natura itu pasti dikoreksi. Karena natura itu termasuk ke dalam biaya, maka koreksinya adalah koreksi positif. Yang artinya akan mengurangi. Karena dia termasuk biaya. Itu yang kedua. Yang ketiga,
tentang penjualan. Tentang penjualan harus sama dengan SPT masa PPN. Kenapa? Karena masa PPN itu kita kenal kemarin ada yang namanya pajak keluaran. Pajak keluaran inilah yang dikatakan sebagai penjualan. Jadi harus sama antara laporan akuntansi dengan laporan yang ada di SPT, khususnya untuk PPN keluaran. Seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk DPP atau dasar pengenaan pajak yang berhubungan dengan PPh harus sama dengan yang dipotong. Seperti misalkan di akuntansi mencatat transaksi pembayaran sewa gedung. Nah, kalau ada transaksi pembayaran sewa gedung, maka nilainya harus sama dengan PPh yang disetorkan, yaitu PPh pasal 23 misalkan. Sama yang lain juga, misalkan impor. Transaksi yang dicatat di akuntansi atas transaksi impor harus sama dengan PPh pasal 22 yang dibayarkan. Nah, seperti itu. Cuman pada prakteknya, untuk divisi akuntansi dan divisi pajak itu selalu berdekatan ya, karena punya latar belakang yang sama biasanya. Sama-sama akuntansi atau sama-sama ekonomi. Biasanya ribut itu kalau divisi keuangan dengan divisi marketing. Biasanya seperti itu. Kita lanjut. Silakan, Hilmi. Laba komersial merupakan pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, baik untuk kepentingan pasar modal atau bursa efek, perbankan maupun rapat umum pemegang saham RUPS. Laporan laba rugi yang dihasilkan oleh akuntansi komersial berdasarkan standar PSAK atau prinsip dan standar akuntansi keuangan, sedangkan laporan laba rugi yang dihasilkan oleh akuntan perpajakan berdasarkan standar Undang-Undang Perpajakan. Untuk menjembatani hal ini, maka diperlukan proses rekonsiliasi agar laba komersil berubah menjadi laba fiskal. Agar dapat melakukan perhitungan secara benar dan tepat, wajib pajak perlu memahami 1. Penghasilan yang menjadi objek pajak atau taxable dan bukan objek pajak non-taxable. 2. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara finansial. 3. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau deductible expense. 4. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto non-deductible expense. Nah, laba komersial dan laba fiskal itu pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita kenal ada yang namanya beda tetap atau beda permanen. Jadi sampai kapanpun laba komersial dan laba fiskal itu berbeda. Karena apa? Karena di dalam laba komersial atau akuntansi, ya, semua uang masuk dan uang keluar itu dicatat. Jadi secara komersial, semua uang masuk dan uang keluar itu dicatat. Nah, kalau laba fiskal, uang masuk dan uang keluar dicatat sesuai peraturan.
Jadi nggak semuanya dicatat, baik itu yang masuk maupun yang keluar. Kita coba kasih contoh. Contohnya, misalkan sumbangan. Sumbangan ini diberikan kepada misalkan panitia mahasiswa dari Unjani yang mau ngadain lomba misalkan. Nah, sumbangan ke panitia ini secara akuntansi itu dicatat. Tapi secara pajak itu tidak dicatat. Ini komersial yang dicatat, fiskal tidak dicatat. Nah, oleh karenanya kita kasih contoh kecil ini menunjukkan bahwa laba komersial itu pasti berbeda dengan laba fiskal. Gitu. Kemudian penyebab perbedaan yang lainnya ya pasti karena ada standar yang berbeda. Kalau akuntansi namanya PSAK, kalau fiskal namanya Undang-Undang Perpajakan. Makanya setiap tahun kita pasti melakukan namanya rekonsiliasi. Tujuan rekonsiliasi itu apa? Untuk mencari laba fiskal. Apa tujuannya mencari laba fiskal? Tujuannya adalah untuk menghitung pajak terutang. Jadi, pajak terutang itu dihitung dari laba fiskal, bukan laba komersial. Makanya, sebelumnya kita udah bahas bahwa PPh badan itu dikenakan atas laba kena pajak. Laba kena pajak yang dimaksud adalah laba fiskal. Makanya, pada saat melakukan rekonsiliasi fiskal, kita harus tahu dalam hal pendapatan, mana yang boleh dimasukkan, mana yang tidak boleh dimasukkan. Contoh, yang boleh dimasukkan itu ya semua penjualan ya. Baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Adapun yang bukan objek atau non-taxable itu seperti penghasilan yang dikenakan PPh final. Contohnya. Kemudian yang kedua, penghasilan yang pajaknya dikenakan final. Nah, ini udah dibahas sebelumnya. Ini bukan termasuk ke dalam objek. Makanya nanti akan dikoreksi negatif. Itu berhubungan dengan penghasilan. Adapun berhubungan dengan biaya, maka kita harus tahu mana yang deductible expense atau yang boleh dibiayakan dan yang non-deductible expense. Nomor 3 dan nomor 4 ini erat kaitannya dengan 3M. Kalau berhubungan dengan 3M, maka boleh dibiayakan. Jika tidak ada hubungannya dengan 3M, maka tidak boleh dibiayakan. Kalau mau nanya, boleh langsung ya. Kita lanjut ke objek penghasilan. Nadia, silakan. Objek pajak penghasilan. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat 1. A.
penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. C. Laba usaha. D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Ketiga, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keempat, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan badan pendidikan, badan Nadia. Oke,